Ketakutan adalah sesuatu hal yang belum terjadi. Jangan sampai kita dikuasai rasa takut itu, karena itu akan membuat kita rugi. Duh, Parno, coba Pasep ngomong gitu. Duh, Parno. Kurang panjang terakhirnya, coba. Gini. Duh, Parno. Coba. Yang gatel. Duh, Parno. Woi, itu Pasep cuma disuruh ngomong aja. Kenapa hanya ada ini? Kita kan mau horor, jadi nggak horor. Ada ini. Pasep, pas Pasep ngomong, duh, Parno, batu nisan bergetar. Gini sih. Bentar lagi. Coy. Bukan kuburan, bukan. Iya, batu nisan kuburan. Main batu nisan mana? Emangnya bertulisan cincin. Batu nisan sentra. Aduh, Kalau kuburan kebelah itu. kuburan kebelah. Nggak mungkin kalau Pak Asep meninggal mah kuburan akan menyambut dengan baik. Karena sudah lama mereka menantikan. Aduh, parah lu. Kok lama? Dan setiap hari Kamis ini kita mencoba untuk membahas sesuatu yang goib, sesuatu yang ramai terus di masyarakat. Wah, ini ada penampakan gitu. Dan juga cerita-cerita horor yang mudah-mudahan ini bisa membangun, melengkapi Kamisnya kalian nih, cerita-cerita horor. Seperti saya bilang, kalau saya termasuk orang yang tidak percaya, Ibob Sama. percaya mana-mana. Percaya nggak percaya? Nah, kalau ini mah kan nggak punya agama ya. Sudah ada nggak punya agama. Kalau Nadia malah percaya. 50-50 lah gue. 50-50. Ada lagi nggak sih kejadian lu kan lu ngekos nih. Kos tuh biasanya kan pertemuan jin setan itu selalu ada gitu. Jin datang jam 7, pulang jam 10. Jam 5. Ada Pak Asep. Pak Asep ini adalah hodamnya Patrick. Kodam. Iya, udah Hodam kan karena kerja sama bareng Patrick itu 15 tahunan ya. Kurang lebih 14 Bang. Dan kalian pasti udah sering banget lihat di konten-konten MLI pasti ada dia. Gitu. Nah, kita ajak di sini untuk kita ngobrol seputar hantu. Tapi sebelumnya kalau lihat video yang kemarin notice nggak sih? Minggu lalu. Yang minggu lalu itu ada suara Nangis. Yang pas gua ngomong ya? Pas gua ngomong tuh ada gitu ya. Nangis. Gitu. Sakit hati kali ya? Kayak apa tuh bukan Bang? Karena gua ngomongin gua fak-fakin gitu kuntilanak gitu. Emang nanya Pasep kan kuntilanak bisa sakit hati nggak? Kuntilanak sebenarnya enggak sih Bang. Tapi kalau diselingkuhin sakit hati juga sih. Kuntilanak diselingkuhin. Kenapa siapa? Udah kuntilanak dia. Sama Nadia ya? Terus Pak, Pelakor. kuntilanak itu bisa nangis apa enggak? Karena Kuntilanak itu sebenarnya sih tergantung kitanya ya. Kuntilanak itu sebenarnya penjelmaan ya. Termasuk halusinasi gitu ya. Oh, maksudnya Sebentar. Ini kan ada dua hal. Apakah itu penjelmaan? halusinasi. Atau halusinasi? Itu kan dua hal yang berbeda. Ya. yang halusinasi kuntilanak atau siapanya maksudnya? Kuntilanak. Penjelmaan gimana nih Pak Asep? Kan begini. Iya. Gue bantuin. Nih dia mau gulung ini. Nih mau gulung ya. Musik kan. Ngomong aja. Nah, gimana Pak Asep? Gimana tadi? Ya. Enggak Pak. Pak Asep kan berargumen nih. Ya, kuntilanak itu kan penjelmaan dan halusinasi gitu. Tadi kan kuntilanak itu katanya bisa nangis. Nah itu kan kalau menurut saya itu kan bohong. Enggak, kamu jangan lari dulu dari masalah saya nih teman-teman. Penjelmaan dan halusinasi, yang benar yang mana? Penjelmaan. Penjelmaan berarti dari apa gitu ya? Misalkan kan orang itu ada yang bunuh diri gitu ya. Nah jadi jin itu bisa menjelmakan ke si kuntilanak itu, misalkan gitu. Ini misalkan orang ini bunuh diri nih ya. Misalkan orang bunuh diri. Nah tiba-tiba kan
kan kalau menurut bahasa orang Sunda itu kan istilahnya suka gentayangan itu bang. Ya itu mah bukan bahasa Sunda, bahasa Indonesia juga. Bahasa Indonesia juga gentayangan. Gentayangan sama. Kalau bahasa Ini adalah kata yang spesifik gitu. enggak, kalau bahasa Sunda mah ngajung jurigan. Nah, kalau bahasa Indonesia gentayangan. Asep. Cik urang hitung loba. Kok bateri? Kalau bahannya mas orangnya. Bener, gue kemarin tuh Pak Asep saya nanya sama Mas Yus gitu. Saya tuh nggak percaya kuntilanak itu memang orang yang habis bunuh diri gitu ya. Terus akhirnya menjelma jadi kuntilanak. Tidak juga katanya gitu. Mas Yus siapa sih? Mas Yus Mas Yus siapa? itu siapa? Mas Yus tuh yang ini apa Pixerem itu Pixerem lah. paranormal. Indigo, dia Indigo. Nah, ini IndiHome ya. Tapi benar maksudnya penjelmaan, jadi bukan orangnya. Bukan orangnya. Cuman emosi orang itu menjelma jin menjadi kuntilanak itu. Benar. Ke orang itu. Ke orang itu kan. Itu katanya sih bang. Katanya juga. Iya. Kata apa? Kata Bang Yus tadi. Kata Bang Yus tadi. Ayo Pak. Nah, makanya berarti kalau misalnya tadi di video yang minggu lalu ada suara cewek, itu kemungkinan ada atau nggak, bener nggak? Kalau saya sih nggak percaya ya. Ngapain nggak percaya, saya undang. Oh, nggak percaya, tapi Nggak maksudnya percaya. Tapi mungkin ada, tapi saya nggak percaya sih bang. kan ini nih anak Pasif tuh nunggu di sini kan lama juga kan. Atau Pasif sering di kantornya Patrick gitu atau di rumah gitu. Kan Pasif masih diambang percaya dan nggak percaya gitu. Pernah ngalamin hal-hal gaib gitu? Kalau hal gaib yang untuk suara-suara gitu saya sering denger ya bang. Cuman saya ya udahlah itu udah beda alam itu bang ya. Sombong. Iya, saya kan alamnya alam apa? alam manusia. Gitu. Patah. Misalkan apa sih kuntilanak si setan itu kan dia juga punya alam. Jadi alam dianya alam misalkan alam jin apa alam apa. Kalau kita kan alamnya alam manusia. Gitu. Oh, jadi Pasif mah pernah di mana itu kejadiannya? Saya waktu itu ya pulang kerja di Patrick, di mana lagi? Kerjaan saya sama Patrick. Iya. Waktu itu kan saya pulang itu kan suka malam bang ya. Di sini misalkan pulang kantor jam 5 apa jam 6. Terus nyampe Sukabumi kan udah tengah malam tuh. Wah, dari sini sampai Iya, naik motor. Buset. Tiba-tiba pas begitu lewat kan ke saya itu kan jalanan gelap bang. Jadi misalkan lewatin kebun-kebun gitu ya. Pas saya sampai di kebun itu, tiba-tiba ada orang kan apa sih? Apa yo? Jegat gitu ya. Oh, tiba-tiba ada kayak gitu orang. Enggak, tiba-tiba dia orang itu di bawah pohon tuh jegat motor saya itu kan. Nyegat. Kelihatan orang-orangnya Kelihatan kelihatan. orangnya itu kan. Kata, "Bang, ikut gitu kan kemana?" Ke sana itu. Oh ya udah ayo gitu kan. Kebetulan saya sendiri gitu kan. Baik sih Pak Asep ya. Nah, Baik dia. dia baik. Yo baik. Ngancam maci. Lagi serius ini dulu. Serius? Entar lagi gua gampar. Enggak, ini beneran. Orang lagi cerita juga lu. Mau yang serius apa yang serius? Ya serius. Ada yang nyegat, terus Ada yang Bang jegat kan. Bang, nggak curiga itu Pasif sama orang itu? saya curiga sih, cuman ya kasihan kan udah malam gitu kan. Terus saya juga biar ada temen itu kan pulang itu kan karena dari tempat itu ke tempat saya itu masih jauh sekitar 1 sampai 2 kilo. Wow. Gelap ya. Lewatin pohon-pohon, kebun gitu gelap gitu kan. Terus sepi gitu kan. Ya udah saya mau kemana bang? Ya udah ikut aja sampai abang rumah abang lah itu kan. Oh, dia ikut sampai ke rumah? Enggak, dia ngomongnya gitu. Ya udah sampai ke tempat abang aja, nanti saya ke sana jalan gitu. Iya, ke tempat Pak Asep aja gitu. Tapi dia nunjukin mau tujuannya mau ke sana gitu kan. Mau ke kampung A gitu kan misalkan gitu. Ya udah akhirnya saya naik, saya ajak ngobrol. Tapi Berhadapan gitu nggak ngobrolnya? Ngobrolnya kan jomplang dong bang. Jomplang. Malah saya takutnya dia itu penjahat apa itu bang, gitu bukan setan itu ya. Iya. Dia naik, udah naik, udah jauh gitu kan, udah begitu mau nyampe, bang, maaf nih saya udah sampai gitu kan, sampai sini aja ya gitu kan. Pasti tengok
Hilang. Orang nggak ada. Iya. Itu sekitar tahun 2000-an. Tahun 2000. Ntar ini gue mau selidiki dulu nih. Ya kita mulai ceritanya dari awal ya. Pak Asep nih ketemu nih sama orang. Kelihatan itu wujudnya orang. Kelihatan. Cewek cowok? Cowok. Cowok. Baju apa dia dulu? Baju putih. Celananya? Gak pakai. Saya Nggak perhatiin dapat celana. pokoknya putih gitu, baju putih. Tapi kelihatan nggak nampak atau enggaknya waktu itu? Saya merhatiin. Ini ada dijelasin juga hantu itu atau yang kalian lihat-lihat itu tuh. Apa itu? Saya juga gini. Apa itu cuman penglihatan saya, apa itu halusinasi apa gitu kan? Oh iya. Emang Pak Asep pulang dari sini ngamer? Minum. Ya karena nggak mungkin dong halusinasi senyata itu mah. Dia kan kecapean bisa halusinasi. Karena gini Bang, saya kan di Itu yang ngobrol ini. Habis tuh ketawa aja. enggak kan kalau di daerah situ orang sering ngelihat, sering nemuin bahwa di situ sering banyak orang nemuin kayak pocong, hantu gitu. Oh, di sepanjang jalan itu. Kebetulan kan di daerah situ ada pemakaman itu. Nah makanya nih yang saya mau logikain gini, Pak Asep nyadar nggak kalau dia bener-bener naik gitu, karena diajak ngobrol nggak nyaut, takutnya, ayo naik, maju aja, ketinggalan, takutnya ketinggalan. Saya pernah kejadian gitu sama mantan saya sama mantan saya di mall, naik aja, blok, naik set, dari jauh teriak, ada suara cewek katanya. Pasti tengok, mana pacar saya, masih jauh ternyata ketinggalan. Nah, ini mah cerita ya. Biasanya kalau misalnya ada orang yang kejadiannya seperti itu tuh kayak apa? Dia mau ngasih pesan sesuatu gitu, ngasih info. Setelah kejadian itu ada nggak info di detik.com? Nggak, maksudnya ada gitu Pak. ada berita-berita apa nggak ke Pak Asepnya gitu? Nggak ada. Tapi Pak Asep pernah dengar nggak ada kejadian kayak gitu sebelum Pak Asep gitu? Ada cerita Di jalan itu pernah, Pak jangan lewat situ, nanti sering ada yang nyegat gitu. Ada kejadian, cuman dia lewat, dia cuma di pinggir aja sih Bang. di tempat yang sama. Di tempat yang sama, terus ada lagi di tempat yang berbeda. Orang yang sama nggak? Ciri-cirinya gitu. Saya nggak ngecek KTP ini sih waktu itu. Ada ya? Ada lagi di bahasa Ada lagi nih. Ada lagi nih ya. Sama pulang kerja juga malam kan. Ya kegiatan lo apa lagi sih? gitu. Ayo Mas Asep, mangga Pak Asep. Suatu waktu Waktu itu kan saya yang kedua, yang pertama sih sebenarnya. Oh ini kejadian pertama Yang Pak Asep pertama. mengalami hal ini. Yang pertama. Oke. Terus? Pulang kerja kan waktu itu saya belum bawa motor ya, karena belum punya motor, selalu naik bis, pulang malam juga sama, di sono tengah malam juga. Saya kalau nggak pulang itu kan malah daripada takut sama setan, lebih takut sama istri Bang, dicurigain. Jadi istri Pak Asep setan? Yang dibonceng. Enggak, daripada saya nggak pulang kan kemana ya kan, Oh, iya, waktunya iya. pulang nggak Bener-bener, pulang, Pak. ya udah Iya, akhirnya iya. maksain pulang kan, Iya, walaupun iya. takut gitu kan. Iya. Begitu ini tempatnya berbeda sih, ini posisinya di tengah-tengah pas turunan, begitu jalan kaki ya, bawa tas, begitu nyampe situ ada kayak binatang gitu ya, nyebrang gitu, kayak kucing gitu. Ya udah, saya jalan deketin itu kan depan itu, pas mau deket tiba-tiba jadi gede gitu. Orangnya. Si binatang Kucingnya, itu. Jadi yang bayangan si kucing itu kelihatan yang jadi terlihat gede. seperti Kayak kucing kucing. kecil. Tiba-tiba? pas mau deket tiba-tiba penglihatan saya itu jadi gede gitu. Kucing bayangan apa kucing yang kelihatan jadi gede kucing gitu. itu gede. Ya, itu mungkin gara-gara perpindahan lampu motor lah. Saya waktu itu jalan kaki gelap. Kan dia nggak pakai. Cuman memang lampu motornya di sini. Jadi Motornya digendong. Motornya digendong. anjing stang motornya di. Nggak mau ngomong. Pak. Ini bunyi kenapa? Enggak, bohong Pak. Terus Pak. Oh jadi maksudnya bentuk yang Pak Asep lihat tuh gedein gitu. Ya dari jauh itu kan kelihatan kucing tuh jalan nih. Kucing itu kan kecil, kucing itu kan hitam gitu kan. Pas begitu mau deket tiba-tiba penglihatan saya itu gede gitu. Ngebeleg-gedeg lah orang sudah bilang. Ngebeleg-gedeg. Apa yang Pak Asep lihat?
kaget dan Enggak, apa yang Pak Asep lihat, bukan respon. nah ini apa cuman bayangan hitam gitu doang, nggak ngelihat wujudnya sih, cuman ada kayak hitam gelap gitu. Mungkin ada perubahan angle lampu jalan gitu. Tiba-tiba macet, ada kucing sebelah sini nih. Oh gitu. Tapi itu Pak Asep merinding nggak? Ya, Awalnya pas nyampe sebelum saya nemuin binatang itu udah merinding karena di udah ada feeling peninding gitu. Naon ieu gitu. di tempat itu orang sering nemuin juga. Nemuin Dan kucing. rawan bega, rawan apa? Orang mati. Rawan itu Kecelakaan. setan. Oh, rawan begal lawan setan di situ. Rawan penampakan. Pak Asep pernah nyari-nyari nggak atau pernah nanya-nanya apa yang sebenarnya Pak Asep lihat gitu? Maksudnya nyari di mana tuh? Ya, nih sini nih tadi di kuku di saya nih. internet apa nyari-nyari orang Ya nanya-nanya sama orang-orang. Orang-orang situ tadi saya lihat kucing jadi gede, kamu pernah lihat nggak? Nah, gitu. Kalau di situ emang serem nggak lokasinya? Atau Pak Asep orangnya pelit. Nggak mau. Saya aja. Ngapain? Informasi itunya orang pelit juga. Dan tidak ada kejadian lain setelah Pak Asep melihat itu. Nggak ada. Katanya nih, orang kalau udah lihat makhluk begitu dekat, makhluk gaib akan demam, sakit, terus muncul merah-merah di depan. Lebih karena habis vaksin ya itu ya. Demam aja. Enggak, ini efek-efek energinya katanya begitu. Lagi negatif ya? Itu yang kedua nih. itu yang pertama. Keriput yang pertama nih. Efek dari ada hantu mulai keriputan gitu. Oh, ini Tapi tua Pak Asep ya. percaya nggak sama hal kayak gitu-gitu, kan udah 2 kali ngalamin tuh. Saya nggak percaya. Tetap nggak percaya. Lah, tapi Pak Asep udah lihat gimana sih? Terus nggak percayanya gimana? Ya, Kalau mungkin- saya bisa melogikakan, Pak Asep tuh melihat malam-malam turun dari bis nih, cahaya di bis nih, cahaya di bis turun kan gelap nih, ada sekelebat bayangan tuh, kaget, kaget ini membuat mata kita tuh saraf-sarafnya tuh kaget juga jadi gitu. Iya. Saya ngarang ini. Iya aja lagi. Itu respon tubuh. Iya, makanya ya? respon tubuh. Masuk akal, Iya. masuk akal. Respon tubuh. Merinding gitu. lagi ya saat itu ya? Nah, kan merinding. Kalau merinding ada, cuman saya nggak percaya gini bang. Ya Iya Pak. Terus Pak. mungkin karena pikiran saya terbawa sama yang gitu-gitu kali bang, kan saya pulangnya malam nih, terus saya sering cerita dari orang-orang bahwa di situ ada sering ada penampakan. Nah terus saya mungkin kepikiran Tergiring cerita sama itu jadi pikiran, rasa takut. gitu kan. Tapi sebenarnya saya nggak ada rasa takut, cuman suka terbawa suka kepikiran Cerita bahwa dari ada orang cerita itu, dari apakah orang ini itu. dia yang Benar. diceritakan Ah, itu gitu ya. Tapi kalau misalnya kayak gitu, itu kayak saya Pak Asep. Saya nih dengar cerita-cerita jadi takut nih, tapi saya tidak pernah melihat langsung gitu. Tidak pernah melihat, cuman jadi saya takut sama rasa takut saya. Kalau Pak Asep kan dari tadi ngalamin itu, ngeliat, terus ada yang numpang hilang gitu. Masa masih nggak percaya? Apa coba melogikakannya? Ayo. Jangan ketawa dong. Cuma lagi ini gengsi mengakui ada keberadaan makhluk itu Nah. gitu kali Pak. Tapi sebelum melanjutkan, Iya. tolong Nadia pegangnya jangan, iya, tolong biasa aja pegangnya gitu. Saya tuh dari tadi mau konsentrasi kepada Pak Asep, tapi Nadia dari tadi gini-gini itu. Pak Asep kupingnya langsung ileran. Kenapa kupingnya? Karena yang bawah udah nggak sanggup. Percaya berarti benar-benar nggak percaya ya? Benar-benar saya nggak percaya. Nah, di sini nih di gedung ini tempat Pak Asep bekerja sehari-hari itu anak-anak sering banget kayak si Bayu editor mendengar suara lah, melihat sekelebatan lah, Tony juga gitu. Tangan lah. Kalau di sini saya juga kalau tidur kan suka di bawah, kadang-kadang lantai 2 ya. Kadang-kadang suka orang jalan naik tangga gitu kan. Terus kadang-kadang suka jalan dari depan ke belakang, kadang-kadang dari belakang ke depan. Ya udah, saya cuman denger, ya udahlah itu. Oh, berarti lu pasti dengar dong. Denger. Pernah alamin peristiwa gaib juga? Iya, Apa denger. dengar apa? Tadi udah dijelasin. Naik tangga. Enggak denger apa? Kenapa Iya, nggak dengerin. kayak gue? Kan namanya McDani, nengok ke kiri. Denger suara. Sorry nih, udah tua nih responnya jadi agak yang mana tadi ya? Tapi itu tadi Pak Asep tuh mengalami yang hal-hal itu gitu. Tapi
tidak percaya gitu. Jadi menganggapnya apa itu? Kayak suara-suara yang Pak Asep dengar, suaranya suara gimana? Suara orang jalan. Ya. Tapi nggak ada orang di atas tuh. Maksudnya begini, nggak percaya. Saya percaya ada makhluk gaib gitu ya. Itu percaya. Itu percaya. Enggak, Biarin dong dulu. enggak. Ya udahlah, dia kan udah punya alam sendiri, itu kan kita juga udah punya alam sendiri. Ya udahlah, itu kan. Sini, Sep, sini Sep. Gua jelasin ya, Sep. Sorry. Berarti itu Pak, lu percaya Sep. Lu Pak itu percaya, tapi lu gak peduli Sep. Oh iya yang Ya. Sep, gimana Sep? Ya, Beda. ya berarti Asep sekarang ya Mak. Saya kasih tahu Asep. Tenang dulu. Asep percaya ya. Cuma Asep tidak peduli. Biarkan lah, sudah beda alam. Bilang sama yang lain itu ada. Cuman ya sudah, biarin aja. Jangan dari tadi saya mah tidak percaya. Saya tidak percaya. Tapi yang diceritain pengalaman terus merinding dan saya dengar. Saya tidak percaya. Saya tidak percaya. Terus ketika tanya, ya itu memang ada. Tapi ya jangan dipeduli. Itu namanya Asep percaya, Sep. Punten Asep ya, saya manggilnya Asep. Ya. Terima kasih Pak Asep ya. Aduh, terima kasih ya Pak Asep ya. Ya. Kita akan kembali lagi minggu depan dengan cerita-cerita orang seperti apa percaya atau tidak.